Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, fasilitator Ibu Yustina Dwi Permatasari, pengajar praktik Ibu Aliul Khoriyah, calon guru penggerak angkatan 11 Hanifah Ismi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 1. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pengalaman baru yang saya dapatkan selama proses pembelajaran coaching yaitu ketika saya belajar untuk mempraktekkan kegiatan coaching kepada rekan sejawat, sesama calon guru penggerak. Nah, ini merupakan pengalaman baru sepanjang saya menjadi pendidik. Pengetahuan baru tentang coaching ini memberikan gambaran kepada saya bahwa coaching merupakan sebuah upaya yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, dalam memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi. Saya mempraktikkan percakapan coaching dengan Alur Tirta di sesi ruang kolaborasi bersama rekan calon guru penggerak, baik sebagai coach maupun sebagai coachee. Pada awalnya, saya kurang memahami bagaimana menciptakan pertanyaan berbobot yang mampu memunculkan ide kreatif dari coachee untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun, setelah mengikuti kegiatan sesi ruang kolaborasi untuk yang kedua kali, saya mulai memahami seperti apa itu coaching, tujuannya untuk apa, serta bagaimana melakukan coaching yang baik sesuai dengan Alur Tirta. Hingga pada kegiatan demonstrasi kontekstual, di mana saya bersama dua rekan calon guru penggerak saling bertukar peran dalam mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik. Bagaimana saya memerankan seorang supervisor atau observer dalam kegiatan coaching. Selanjutnya, saya juga berperan sebagai coach dan juga coachee. Pada kegiatan ini, saya banyak belajar tentang Alur Tirta dalam coaching. Bagaimana saya menggali tujuan awal coachee, identifikasi masalah yang juga harus saya gali berdasarkan hal-hal yang dialami coachee, kemudian apa rencana aksi yang dapat dilakukannya, serta bagaimana tanggung jawab dalam implementasi rencana aksinya. 2. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Pertama kali saya mempelajari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, saya merasa cemas dan khawatir, belum mampu mengikuti, memahami, dan mengaplikasikan kegiatan coaching karena pada dasarnya kegiatan coaching membutuhkan sebuah keterampilan. Setelah 2 kali mengikuti sesi ruang kolaborasi, saya menjadi tertarik untuk belajar dan terus belajar. Bagaimana menjadi seorang coach yang menjalankan Alur Tirta, coach yang mampu membuat coachee memberikan solusi terhadap masalahnya sendiri, muncul ide atau gagasan yang kreatif. Saya merasa gembira punya kesempatan melakukan percakapan coaching dengan Alur Tirta, meskipun keseluruhan alur tersebut belum mampu dijalankan secara lengkap. Saya merasa optimis untuk mengaplikasikan kegiatan coaching di sekolah. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Hal yang baik dalam proses belajar adalah saya mampu berkolaborasi dengan teman sejawat, sesama calon guru penggerak untuk menjalankan kegiatan coaching baik sebagai coach, coachee, maupun supervisor dan menjalankan Alur Tirta, meskipun alur tersebut belum lengkap. Alhamdulillah, selama praktik coaching dalam sesi ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual, semua berjalan lancar. Walaupun pada awal, saya merasa bingung harus memulai dari mana. Pertanyaan yang seperti apa yang harus diberikan kepada coachee, sehingga coachee dapat menemukan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. 4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Hal yang perlu saya perbaiki yaitu mencari kata kunci dan menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali informasi yang lebih dalam tentang masalah coachee, serta mampu menggali potensi yang dimiliki oleh coachee dalam menemukan solusi atas masalah pribadinya. Tentu, hal ini harus saya latih dan saya asah
agar mampu menjalankan kegiatan coaching dengan alur tirta secara lengkap. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Sebelum saya belajar coaching ini, saya merasa tidak percaya diri dengan kemampuan saya dalam membantu seseorang menyelesaikan masalahnya dengan paradigma coaching. Sehingga saya harus banyak belajar dan berlatih dalam menghadirkan diri saya seutuhnya. Saya bisa lebih fokus dalam mendengarkan coachee dan juga coach pada saat saya berperan sebagai supervisor. Saya pun harus lebih bisa mengontrol diri saya untuk lebih sabar dan responsif pada setiap jawaban atau cerita yang disampaikan oleh coachee itu sendiri. Sehingga ke depannya, saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot yang lebih difahami dan lebih bisa menggali potensi diri coachee. B. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Apa yang harus dilakukan jika seorang coachee jika merasa tidak nyaman atau tidak cocok dengan gaya coaching yang dilakukan oleh coach? Jika coachee merasa tidak nyaman dengan gaya coaching yang dilakukan oleh coachee dapat mengungkapkan hal tersebut dengan cara terbuka dan jujur kepada coach. Dengan demikian, coach dapat mencari solusi yang tepat dan mengubah pendekatan coachingnya untuk memenuhi kebutuhan coachee. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan, insight baru. Seorang coach di sekolah memiliki peran yang penting dalam membantu murid dan guru mencapai tujuan belajar dan pengembangan pribadi. Terdapat dua aspek pembelajaran yang sangat penting dalam peran seorang coach di sekolah, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang coach dapat membantu guru dan murid dalam merancang dan menyampaikan materi pelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan murid. Coach dapat membantu guru dalam mengidentifikasi kebutuhan. Setelah belajar coaching ini, saya memiliki keyakinan bahwa suatu saat saya bisa dan memiliki kompetensi dalam menjadi coach, tentunya dengan paradigma berpikir coaching, serta dibarengi dengan prinsip-prinsip coaching tidak lupa untuk banyak berlatih. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan yang muncul adalah membagi waktu sebagai guru dan sebagai coach bukanlah hal yang mudah. Sebagai seorang guru sudah pasti memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengajar, sehingga menjadi coach membutuhkan waktu dan tenaga ekstra yang dapat menambah beban kerja. Selain itu, tidak semua orang bersikap responsif. Ketika saya ingin membantu rekan sesama guru dengan menggunakan paradigma coaching secara tidak langsung, terkadang coachee tidak merespon dengan baik pada pendekatan coaching. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Saya perlu mengatur waktu dengan baik agar bisa memberikan perhatian yang cukup untuk tugas-tugas coaching tanpa mengorbankan pekerjaan lainnya, dan saya perlu pengembangan kompetensi coaching saya agar dapat hadir sepenuhnya dan membantu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi coachee tanpa menggurui. Membuat keterhubungan. 1. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah maupun pengawas. Namun pada saat kegiatan supervisi hanya sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang seharusnya. Sehingga kegiatan supervisi akademik yang dilakukan saat itu hanya mengobservasi kelas saja tanpa adanya kegiatan pra-supervisi maupun pasca supervisi. 2. Penerapan di masa mendatang. Jika di masa mendatang saya diberi kesempatan untuk melakukan supervisi, hal yang saya lakukan dalam kegiatan supervisi tidak hanya berfokus pada kesalahan atau masalah yang terjadi, sehingga ke depan kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya akan mengajukan pertanyaan reflektif yang membantu guru untuk mengeksplorasi ide mereka sendiri dan mencapai solusi yang berbasis pada pemikiran mereka sendiri. 3. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Keterkaitan materi modul 2.1
tentang pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional (PSE). Jika dihubungkan dengan materi coaching, maka pembelajaran berdiferensiasi di mana guru harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Langkah untuk memetakan kebutuhan individu siswa tersebut, guru bisa berperan sebagai coach untuk melakukan proses coaching dengan siswa sebagai coachee. Hal tersebut mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri siswa sehingga akan menemukan cara terbaik dalam menemukan kebutuhan individu siswa. Pembelajaran sosial emosional (PSE) yang harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah untuk menumbuhkan kompetensi tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pada diri siswa. Proses coaching sejalan dengan PSE karena kompetensi sosial emosional tersebut dapat diterapkan oleh guru dalam proses coaching kepada siswa. 4. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. International Coach Federation adalah organisasi global yang didedikasikan untuk mempromosikan standar etika, kualitas, dan profesionalisme di dalam dunia coaching. Menurut ICF, coaching adalah sebuah proses di mana coach bekerja dengan coachee untuk memfasilitasi pertumbuhan pribadi dan profesional serta membantu mencapai tujuan yang diinginkan. ICF menetapkan 11 standar core competencies bagi coach untuk membantu coachee mencapai hasil yang diinginkan. Berikut adalah beberapa standar core competencies menurut ICF. Mengembangkan hubungan yang saling percaya antara coach dan coachee. Menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas bersama coachee. Menggunakan pertanyaan yang efektif untuk membantu coachee mengidentifikasi masalah dan tujuan. Mengembangkan rencana tindakan yang spesifik dan dapat diukur bersama coachee. Membantu coachee mengevaluasi kemajuan mereka dan membuat perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Terima kasih. Jadilah guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.